Oke, silakan. Kelompok 12 ini ada Mbak Isna ini, Mbak Ima, Mbak Mas Habil. Wah, oh hadir semua. Wah, keren, keren. Kompak nih hasilnya. Oke, silakan Pak. Siapa yang mau jadi juru bicara terlebih dahulu? Oke, saya izin share screen ya Pak ya. Oke, monggo silakan. Sudah kelihatan belum ya Pak ya? Oke, siap. Ya. Oke, saya mulai presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi 12. wabarakatuh. Oke, ini kita akan mempresentasikan tentang kasus-kasus hepatitis. Kita bertiga, dari saya Isna ini, lalu ada Mbak Ima, lalu ada Mas Habil. Jadi latar belakang dari pengambilan kasus hepatitis ini adalah ini hepatitis ini termasuk 10 penyakit yang menyebabkan kematian gitu ya. Jadi hepatitis ini dia di nomor 5. Nomor 5 ini dia sirosis hati, itu dia penyebabnya adalah hepatitis dan dia adalah penyebab kematian tertinggi nomor 5. Ini datanya dari Indonesia. Lalu setelah itu di sini juga bisa dilihat bahwa ini terlihat tren rate gitu ya, rate kasus-kasus yang terreport dari hepatitis ini kita baginya berdasarkan usia, dan ternyata di sini usia yang rate-nya paling banyak itu berada di warna hijau, itu menunjukkan umur 30 sampai 39, lalu yang kedua adalah umur 40 sampai 59. Di sini dari 2010 sampai 2018 trennya sudah menurun seperti itu ya, tapi masih masuk ke dalam golongan penyakit yang mematikan. Makanya di sini kita berusaha untuk mengambil data dari Kaggle juga, karena kita juga bukan dari tidak ada data gitu ya. Jadi kita mengambil dari Kaggle, kita berusaha untuk memvisualisasikan beberapa data yang ada di Kaggle tentang hepatitis. Nah, di sini library yang kita gunakan, kita pakai Matplot sama Pandas sama Seaborn sama NumPy. Lalu di sini kita bikin function untuk mengupload file data CSV. Lalu kita pakai juga di sini function untuk membaca data. Jadi setelah kita upload, kita baca data CSV-nya. Lalu di sini kita pakai head untuk menampilkan header ya, header sama len untuk melihat berapa sih panjang atau banyaknya data yang ada. Di sini datanya terdiri dari 155 data yang dan ada 20 variabel atau kategori seperti itu. Nah, untuk hasil visualisasi mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Habil. Seperti itu, silahkan Mas Habil. Atau Mbak Ima. Dari sayanya. Oke, siap Mbak Ima, silahkan. Ya, untuk visualisasi pertama saya mengambil data dari jenis kelamin. Itu untuk melihat pola sebaran datanya, kami menggunakan pie chart agar bisa melihat persentase persebaran dari jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Di sini kita menggunakan NumPy dan juga Matplotlib, di mana di sini terlihat data bahwa penyakit hepatitis ini lebih banyak diderita oleh wanita, yaitu sekitar 89,7%, dan laki-lakinya itu 10,3%. Nah, kemudian kami juga membandingkan dengan menggunakan bar chart. Di sini juga terlihat bahwa laki-laki itu di bawah 20 orang, dan wanitanya itu perbandingannya cukup jauh, yaitu di atas 120. Kemudian pada pasien yang menderita hepatitis ini, sekitar 20,6% itu dinyatakan meninggal, dan sekitar 79,4% ini masih hidup. Nah, di sini kami menggunakan NumPy juga dan juga Matplotlib.
Nah, kemudian untuk selanjutnya kami mencoba menggabungkan data dari persebaran age group atau jadi kami membagi usia. Sebelumnya ini ada mungkin yang kekat ya. Jadi ini ada bagian pembagian usia dari children itu di bawah 18 tahun. Kemudian ini ada adult 18 sampai 60. Kemudian ada elderly atau lansia yaitu di atas 60 tahun. Nah, di sini kami menggabungkan antara jenis kelamin dengan pembagian kelompok usia, di mana untuk anak-anak di sini karena untuk laki-lakinya 0 dan di sini terdapat satu pasien wanita anak-anak. Kemudian dengan pola bar chart ini terlihat bahwa sebagian besar ada di kelompok usia dewasa, yaitu dengan pembagian 128 wanita dan juga 13 pria. Kemudian untuk lansia di sini sama masih didominasi wanita dengan jumlah 10 wanita dan 3 laki-laki. Di sini kami juga menggunakan NumPy untuk menggambarkan pola ini. Boleh next. Mungkin ini bisa Suara saya terdengar, Pak? Udah terdengar. Tadi nggak ada tuh. Nah, di sini kita plot berdasarkan umur. Di sini ada terlihat dari umur terkecil sampai umur terbesar ya. Nah, setiap umur ini memiliki jumlah masing-masing. Di mana umur 7 tahun ada 1 orang, 20 tahun ada 3 orang, dan seterusnya gitu. Selanjutnya, nah ini berdasarkan albumin yang ada di dalam tubuh. Nah, setiap albumin yang ada ini, dari albumin yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ternyata yang paling banyak ada albuminnya itu di 40 dengan jumlah orang itu di sekitaran 25 ke atas, Pak. Oke, selanjutnya. Nah, di sini pasien kita membandingkan tentang kelas dan gender, di mana kelasnya yang hidup dan yang mati. Yang hidup ini ternyata false-nya di 30 dan true-nya yang hidup ternyata di false-nya di 101 dan true-nya di 22, dan yang mati meninggal itu di false-nya di 30 dan true-nya di 2. Ini menggunakan pandas. Dan selanjutnya berdasarkan gender. Ternyata di sini yang perempuan false-nya di 119 dan true-nya 20. Yang laki-laki false-nya di 12 dan true-nya di 4. Selanjutnya. Oke, ini saya lanjutkan ya. Jadi di sini ada korelasi antara kadar SGOT sama bilirubin dalam darah gitu ya. Jadi kalau berdasarkan hasil penelitian, semakin banyak kadar SGOT-nya itu, nanti kadar bilirubinnya semakin tinggi. Nah, di sini kita berusaha memplot dan ternyata di sini tidak terlalu bagus gitu ya korelasinya karena datanya tersebar di sebelah kiri, jadi tidak terlalu membentuk sebuah data linear gitu ya. Jadi bergelombol di daerah ujung kiri, tapi ada beberapa data juga yang mungkin sedikit outlier gitu ya, karena ada beberapa yang agak. Nah, yang ini yang terakhir ini adalah korelasi antara SGOT dan bilirubin level yang di sini di grup berdasarkan gender sama antiviralnya. Yang male, yang laki-laki itu bisa dilihat karena jumlahnya lebih sedikit, maka di situ juga terlihat dotnya lebih sedikit.
eh, hampir sama gitu ya, apa namanya, polanya tersebar di apa namanya, ujung kiri gitu ya. Yang female itu karena datanya lebih banyak jadi lebih dapat membentuk gitu ya, dan polanya juga masih sama, tidak terlalu linear sekali gitu ya, jadi korelasinya nggak kuat sekali. Nah, yang menggunakan antiviral itu terlihat yang berwarna merah, itu dia kadar SGOT-nya rendah gitu ya, jadi kadar bilirubinnya juga rendah. Dan yang tidak memakai antiviral itu terlihat ada kadar bilirubin sama SGOT-nya yang tinggi. Jadi di situ menandakan kalau pemakaian antiviral itu dia bisa menekan kadar bilirubin sama SGOT dalam darah. Oke, mungkin seperti itu aja untuk presentasi dari kami tentang visualisasi data penyakit hepatitis. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Good job. Ini kalau di awal tadi saya sempat bingung, ini dapat datanya dari mana ya? Karena kalau data kesehatan ini urusannya panjang biasanya. Panjangnya karena ya tadi, apa namanya, si datanya itu harus ada izin dan sebagainya. Tapi begitu terakhir di tengah-tengah, Mbak Isna ini nyebut ini datanya dari Kaggle gitu. Oh ya, nggak apa-apa kalau dari Kaggle. Berarti kita ngambil apa data yang sudah disebar sama si Kaggle karena itu sifatnya sudah publik ya. Kalau tadi di awal karena nggak langsung nyebutin data apa namanya hepatitis ini masuk peringkat kelima killer gitu kan. Nah ini tadi langsung, waduh, ini bahaya ini karena urusannya panjang ini nanti gitu ya. Tapi karena dari Kaggle oke, nggak apa-apa karena datanya udah jadi data publik. Nah cuma mungkin harusnya atau mungkin ini ada yang dari kesehatan nggak dari bertiga ini? Kebetulan saya sih. Nah, tadi ada yang kurang, harusnya disebutin gitu kan. Kalau pas Mbak Isna ini presentasi mungkin karena Mbak Isna ini tahu tadi kayak SGO ya, SPGO ya, ya. Yang itu SGOT ya, SGOT mungkin udah dijelasin, tapi giliran tadi Mas Habil menyampaikan albumin dan sebagainya kan nggak ada informasi itu apa gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa sih, artinya biar kedepannya presentasinya juga lebih baik, menerangkan untuk yang sifatnya orang yang di dalam field-nya atau orang yang bukan field-nya biar lebih seru gitu menyampaikannya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih bertiga kompak nih. Yang lain missing 1%, missing 2%, ini bertiga sudah jadi satu kelompok. Oke, baik. Terima kasih kalau gitu atas presentasinya. Jangan lupa nanti setelah ini mungkin saya akan coba siapin Gform-nya terlebih dahulu, terus kemudian jangan lupa bikin video YouTube-nya ya. Terserah, jadi pakai Gmeet bertiga bareng presentasi seperti ini tadi, terus kemudian di-record nanti di-upload di salah satu apa namanya Google kalau gitu juga salah satu YouTube channelnya siapa gitu, kemudian nanti baru disampaikan link link YouTube-nya. Oke, sekarang selanjutnya